Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanatan jali an-namsi wa syairi juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatin akli wa nikmatin syadil badani fadlan ta'ala ila hadratina bil mustamasyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tajihi wa dzurriyyatihi wa li bitikramana khususan khasatan ila muslimata kitab mabati fikih syamar abdul jabbar wa jimit talamiti wa masyayikhna wa ma'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabatibika Juz Salif, yang insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang salatnya orang yang dalam bepergian. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biya bi'alami fitarini amin. Salatul musafiri. Salatul musafiri utai kiku bab nerangke salate wong kang lelungan. Salatul musafiri utai kiku bab nerangke salate wong kang lelungan. Di sekarang babnya menerangkan salatnya orang yang sedang melakukan bepergian. Nah, salat bagi orang yang bepergian itu disyariatkan yaitu pada tahun keempat, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Asir. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwasanya salat ini itu disyariatkan yaitu pada bulan Rabiul Akhir, pada bulan Rabiul Akhir yaitu pada tahun ketiga, seperti yang telah dijelaskan oleh Ad-Dawlabi. Dan ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwasanya salat ini itu disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, itu dengan jarak 40 hari. Nah, menjamak salat pertama itu dilakukan yaitu di saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan untuk berperang, tepatnya yaitu ialah perang Tabuk pada tahun ke-9, pada tahun ke-9 setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu menurut keterangan yang ada di dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi. Nah, sekarang kita teruskan sholatul musafiri. Sholatul musafiri ayahati sholatul musafiri tegese utai kiku sholate wong kang lelungan. Sholatul musafiri ayahati sholatul musafiri tegese utai kiku sholate wong kang lelungan. Ya juzu wenang. Ya juzu wenang lil musafiri kedhi wong kang lelungan. Lil musafiri kedhi wong kang lelungan apa qasru salati ngosar salat utawa ngringkes salat. Apa qasru salati ngosar salat utawa ngringkes salat arbaiyati kang bangsa papat. Arbaiyati kang bangsa papat diringkes ila rakaatani maring rong rakaat. Ila rakaatani maring rong rakaat. Wa juzu lan wenang. Wa juzu lan wenang lahu kedue
musafir. Lau kedhi musafir apa al jam'u jamak. Apa al jam'u jamak utawa ngumpulake. Bena zuhri ing dalem antarané salat zuhur. Bena zuhri ing dalem antarané salat zuhur wal asri lan salat asar. Wal asri lan salat asar. Wa bainal maghribi lan ing dalem antarané salat maghrib. Wa bainal maghribi lan ing dalem antarané salat maghrib. Wal isya ilan salat isya. Wal isya ilan salat isya takdiman kelawan jamak takdim. Takdiman kelawan jamak takdim. Wa takhiron lan jamak takhir. Jadi sekarang membahas tentang salat orang yang sedang bepergian. Jadi bagi orang yang sedang melakukan bepergian, ini diperbolehkan baginya untuk mengqashar atau mengurangi atau meringkas sholat. Nah, sholat yang boleh diqashar ini adalah sholat yang bilangan rakaatnya yaitu berjumlah 4 rakaat. Itu boleh diqashar atau boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, dan juga bagi orang yang dalam keadaan bepergian jauh, itu diperbolehkan baginya mengumpulkan atau menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, dan juga diperbolehkan juga bagi dia untuk mengumpulkan atau menjamak antara sholat maghrib dengan sholat isya, baik itu dilakukan dengan jamak takdim ataupun dengan jamak takhir. Nah, jamak takdim itu yaitu mengumpulkan salat zuhur semisal dengan salat asar, dilakukan di waktu salat zuhur keduanya. Nah, semisal salat maghrib dengan salat isya, mama kita lakukan dengan jamak takdim, yaitu salat maghrib dan salat isya kita lakukan di waktu salat maghrib. Atau boleh juga tadi dikatakan dengan cara menjamak takhir ya, jamak takhir. Nah, jamak takhir yaitu semisal salat zuhur dan salat asar kita lakukan secara kita kumpulkan dan kita lakukan di waktu salat asar, itu namanya jamak takhir. Dan contoh semisal salat maghrib dan salat isya ini kita kumpulkan dan kita lakukan keduanya tadi di waktu salat isya, itu namanya jamak takhir. Jadi intinya bagi orang yang dalam bepergian jauh, ini boleh baginya untuk meringkas salat yang sebangsa 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan juga boleh baginya untuk menjamak mengumpulkan antara salat zuhur dengan salat asar dan salat maghrib dengan salat isya, baik dengan cara jamak takdim ataupun jamak takhir. Nah, sekarang syarat-syaratnya meringkas salat. Surutus syihatis qasri. Surutus syihatis qasri utawi pira-pira syarat sae qasar. Surutul qasri utawi pira-pira syarat sae qasar. Surutul qasri utawi pira-pira syarat sae qasar. Iku al-awalu. Iku al-awalu taikang awal. Iku al-awalu taikang awal iku ayakuna yen to ono. Iku ayakuna yen to ono apa safaru lungone. Apa sawaru lungone iku marhalataini. Iku marhalatani rong marhalah. Iku marhalatani rong marhalah. Wahya utawi marhalatain.
Wayate marhalaten iku masiru yaumin pelakon sedina. Iku masiru yaumin pelakon sedina walailatin lan sewengi. Walailatin lan sewengi. Bisairil hayawanati kelawan lakone pira-pira hayawan. Bisairil hayawanati kelawan lakone pira-pira hayawan al muhammalati kang den momoti. Jadi syarat sahnya mengqashar sholat pertama yaitu jarak perjalanan tersebut itu ada dua marhalah. Ada dua marhalah yaitu perjalanan sehari semalam. Jadi dua marhalah itu kalau diperkirakan yaitu perjalanan 1 hari 1 malam ya, dengan kadar perjalanan beberapa binatang yang diberi muatan. Jadi semisal kita mungkin melakukan perjalanan jauh dengan mengendari binatang semisal unta, dan di atas unta itu kita kasih beban. Nah, setelah itu kita mulai berjalan dengan perjalanan yang biasa, maka membutuhkan waktu sehari semalam. Jadi dua marhalah itu perjalanan yang membutuhkan waktu 1 hari 1 malam dengan mengendari hewan atau binatang kendaraan semisal unta yang kita kasih beban. Otomatis cara berjalannya tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu lamban banget. Itu syaratnya. Jadi syaratnya pertama orang yang mengqashar sholat supaya sah qashar sholatnya, jarak perjalanannya tersebut itu sudah ada dua marhalah. Maksudnya jarak antara tempat tinggalnya dan tempat tujuan itu ada dua marhalah. Atau juga ada yang mengatakan dengan jarak tempuh antara rumahnya dengan tempat tujuan ada 16 farsah. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib diterangkan ada 16 farsah. Nah, dua marhalah di sini itu bersifat tahdidiyah. Maksudnya hitungan pasti. Menurut dugaan yang kuat atau dzon qawi, yang berasal dari qarinah atau tanda dengan cara yaitu ijtihad. Nah, jarak ini itu menghitung proses keberangkatannya saja, tidak menghitung keberangkatan dan kepulangannya. Jadi yang dihitung itu hanya jarak mulai dia berangkat dari tempat tinggalnya sampai ke tempat tujuan, tidak pulangnya. Jadi intinya tidak PP, hanya keberangkatannya saja. Nah, catatan perjalanan di laut itu hukumnya sama dengan perjalanan di darat. Maksudnya boleh ketika kita melakukan perjalanan di laut yang mana jarak tempuh kita antara tempat tinggal kita dengan tempat tujuan itu ada dua marhalah, itu boleh kita melakukan qashar sholat, boleh kita untuk menjamak sholat. Catatan yang kedua, apabila mampu menempuh jarak perjalanan tersebut itu dalam waktu sebentar, maka tetap boleh melakukan rukhsah ini. Mungkin kalau zaman dulu kan orang itu melakukan perjalanan dengan naik kendaraan semisal unta ataupun semisal kuda, yang mana untuk melakukan perjalanan dengan kendaraan seperti itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi untuk saat ini zamannya sudah maju, kendaraan serba modern, sepertinya naik pesawat, yang mana
mungkin dari Jawa Timur menuju ke Kalimantan hanya membutuhkan waktu 1 jam. Maka walaupun seperti itu tetap boleh baginya yang melakukan perjalanan naik kendaraan semisal pesawat itu untuk melakukan rukhsah ini, asalkan jarak antara tempat tinggalnya dengan tempat tujuan sudah mencapai dua marhalah, atau kalau dihitung dengan ukuran meter yaitu ada 84 km. Di jarak antara tempat tinggalnya dengan tempat tujuan itu ada jarak 84 km, maka baginya boleh untuk melakukan rukhsah ini, melakukan qasar salat dan juga menjamak salat. Nah, catatan ketiga, apabila terjadi keraguan akan jarak yang ditempuh, maka melakukan ijtihad. Nah, bila jaraknya itu telah tampak jelas sesuai ukuran yang muktabar, maka boleh baginya itu melakukan rukhsah. Nah, apabila tidak demikian, maka tidak boleh baginya itu melakukan rukhsah. Nah, catatan yang nomor 4 tadi kan dikatakan syaratnya bagi orang yang mengqashar supaya sah qashar salatnya itu jarak tempuhnya antara tempat tinggal dan tempat tujuan ada 2 marhalah atau 16 farsah. Nah, 16 farsah itu secara tahdidiyah, maksudnya hitungan pasti. Sehingga ketika kurang dari 16 farsah maka dapat berdampak pada tidak sahnya melakukan rukhsah. Dan tidaklah berpengaruh bila jarak itu melebihi batasan tersebut menurut pendapat yang ashah. Nah, sedangkan menurut muqabilnya qaul ashah yang dijadikan standar itu adalah takribiyah atau batasan perkiraan. Seperti itu. Jadi intinya syarat sahnya qashar yang nomor 1, jarak perjalanan tersebut itu ada 2 marhalah atau 84 km. Nah, sekarang seterusnya syarat sahnya qashar salat yang nomor 2, alfani utai kang kaping pindho. Alfani utai kang kaping pindho iku ayakuna yen to ana. Iku ayakuna yen to ana apa safaru lelungan. Iku safaru lelungan iku marhalatani rong marhalah. Itu yang nomor 1 tadi. Awas. Alfani tangkang kaping pindho itu sudah itu yang nomor 1. Alfani tangkang kaping pindho iku ayak sida ya. Iku ayak sida yen to nejo. Iku ayak sida yen to nejo. Sapa musafir wong kang lunga. Sapa musafir wong kang lunga makanan ing panggonan. Makanan ing panggonan. Muayyanan kang den tertentokake. Muayyanan kang den tertentokake. Nah, syarat sahnya mengqashar salat yang nomor 2 yaitu musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh itu dia menyengaja ke sebuah tempat tujuan yang tertentu. Maksudnya tujuannya itu jelas, kemana itu jelas. Nah, jadi tidak boleh mengqashar salat bagi orang yang al-haim, mesti orang yang pergi tanpa tujuan, atau istilah Jawanya itu orang yang minggat. Orang yang minggat itu kan bepergiannya kan tidak ada tujuan yang jelas. Maka bagi orang yang bepergian tidak ada tujuan jelas, tidak diperbolehkan baginya untuk mengqashar salat. Nah, begitu juga orang yang mencarinya.
orang yang mencari, orang yang bepergian tidak ada tujuan jelas, itu juga tidak boleh baginya untuk mengqashar sholat. Nah, seterusnya yang nomor 3 ya, syarat mengqashar sholat yang nomor 3, al-thalitsu ta kang kaping 3. Al-thalitsu ta kang kaping 3 iku alayakuna. Iku alayakuna yen to ora ana. Iku alayakuna yen to ora ana apa safaruhu. Apa safaruhu lungone musafir. Apa safaruhu lungone musafir iku fi maksiatin ing dalem maksiat. Iku fi maksiatin ing dalem maksiat. Nah, syarat sah qashar salat yang nomor 3 yaitu perjalanannya itu atau bepergiannya itu bukan untuk perjalanan maksiat. Kalau tujuannya itu untuk melakukan kemaksiatan, maka dia tidak boleh untuk mengqashar salat. Contohnya ada orang yang bepergian yang mana antara tempat tinggalnya dan tempat tujuan ada mencapai 84 km. Namun tujuannya bepergian ini adalah untuk mencuri atau untuk merampok atau untuk membunuh orang. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan baginya untuk mengqashar salat. Nah, adapun bepergian yang diperbolehkan untuk mengqashar salat ya kalau memang tujuannya itu mungkin hukum bepergiannya itu ada hukumnya wajib. Bepergian yang hukumnya wajib contohnya yaitu seseorang yang melakukan bepergian jauh tujuannya adalah untuk membayar hutang, Maka yang seperti ini hukum bepergiannya adalah wajib. Maka baginya boleh untuk melakukan lusoh ini tadi, untuk melakukan qashar salat. Atau mungkin bepergiannya itu hukumnya sunnah. Contohnya seperti orang yang bepergian tujuannya adalah untuk silaturahim ke sanak familinya. Maka yang seperti itu hukum perjalanannya sunnah, maka boleh baginya untuk mengqashar salat. Atau hukum bepergiannya itu yang jawaz, hukum bepergiannya jawaz atau boleh-boleh saja. Contohnya yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh yang mana tujuannya dia adalah untuk bekerja. Semisal ada orang Jawa Timur pergi ke Kalimantan, tujuannya di Kalimantan ingin bekerja di sana. Maka yang seperti ini hukum bepergiannya adalah jawaz. Maka baginya boleh untuk melakukan rukhsah, yaitu mengqashar salat ataupun menjamak. Seperti itu. Ya, seterusnya syarat sahnya qashar salat yang nomor 4. Arabiu ta kang kaping 4. Arabiu ta kang kaping 4 iku ayan wiyen to niat. Iku ayan wiyen to niat sapa musafir. Iku ayan wiyen to niat sapa musafir al-qasra ing qashar. Al-qasra ing qashar. Pikuli sholatin ing dalam saben-saben salat. Pikuli sholatin ing dalam saben-saben salat tuk soru kang den qashar apa salat. Tuk soru kang den qashar apa salat. Nah, syarat sahnya qashar salat yang nomor 4 yaitu niat qashar. Niat qashar pada setiap salat yang diqashar. Jadi bagi musafir yang ingin melakukan qashar salat, dia itu harus niat qashar pada setiap salat yang dia kendaki untuk diqashar. Semisal dia itu ingin mengqashar salat zuhur, ingin meringkas salat zuhur yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu dengan melafalkan di lisannya usolli fardhu rakaat ini qasram makmuman imaman lillahi ta'ala. Nanti tinggal kamu menjadi makmum atau menjadi imam
Kalau kamu menjadi makmum ya usolli fardhu dzuri rakaataini qasra makmuman ta'ala. Kalau menjadi imam ya usolli fardhu dzuri rakaataini qasran imaman lillahi ta'ala. Seperti itu. Atau mungkin kalau yang kita qasar itu adalah sholat asar. Dan kita menjadi makmum berarti usolli fardhul asri rakaatani qasran makmuman lillahi ta'ala. Atau kita menjadi imam berarti usolli fardhul asri rakaatani qasran imaman lillahi ta'ala ya. Atau yang kita qasar atau yang kita ringkas misal sholat isya kita menjadi makmum berarti apa? Usolli fardhul isya'i rakaatani qasran makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau kita menjadi imam berarti usolli fardhul isya'i rakaatani qasran imaman lillahi ta'ala. Jadi itu kita lafadzkan dengan lisan kita. Terus nanti setelah kita itu melaksanakan takbiratul ihram bersamaan dengan takbiratul ihram itu kita melintaskan niatan tadi di hati kita. Nah, adapun ukuran yang menjadi sah tidaknya sholat kita itu nanti adalah niat yang kita lintaskan di dalam hati. Jadi kalau kita itu melintaskan niatan tadi di dalam hati kita bersamaan dengan takbiratul ihram berarti kita sudah melakukan niat dalam hati. Jadi yang menjadi ukuran sahnya itu adalah kita lakukan niatan tadi yaitu di hati kita. Adapun mengucapkan dengan lisannya tadi itu adalah hukumnya sunnah. Nah, seterusnya yaitu syarat yang nomor 5 ya, syarat qasar salat yang nomor 5. Al-khamisu taikang kaping 5. Al-khamisu taikang kaping 5 iku alayaqtadiyah. Iku alayaqtadiyah yen to ora makmum. Iku alayaqtadiyah yen to ora makmum. Sapa musafir bimukimin kelan wong kang mukim. Bimukimin kelan wong kang mukim. Ini syarat yang nomor 5, syarat qasar salat yang nomor 5 yaitu musafir yang melakukan ruksah tadi, yang melakukan qasar salat tadi itu tidak diperbolehkan baginya itu berjamaah dengan orang yang mukim. Jadi dia tidak boleh bermakmum kepada imam yang mukim. Nah, maksud orang yang mukim di sini ialah orang yang menyempurnakan sholatnya dengan 4 rakaat. Nah, meskipun orang tersebut itu adalah orang yang sedang bepergian, walaupun dia itu sama-sama musafir, tapi kalau dia itu melakukan sholat dengan sempurna, maksudnya zuhur dilakukan 4 rakaat, isya dilakukan 4 rakaat, asar dilakukan 4 rakaat, dan adapun kita itu ingin mengendaki mengqasar sholat, maka kita tidak boleh untuk menjadi makmumnya dia. Kita tidak boleh untuk berjamaah dengan dia tadi. Itu syarat yang nomor 5 tentang syarat sahnya qasar. Nah, seterusnya surutu jam'i takdimi. Surutu jam'i takdimi utawi syarat jamak takdim. Surutu jam'i takdimi utawi syarat jamak takdim iku al-awalu. Iku al-awalu utawi kang awal. Iku al-awalu utawi kang awal. Iku al-awalu utawi kang awal iku ayab tadi'a. Iku ayab tadi'a yen to ngawiti sapa musafir. Iku ayab tadi'a yen to ngawiti sapa musafir bisa hibatil waktu ya. Bisa hibatil waktu kelawan salat kang duweni waktu. Bisa hibatil waktu kelawan salat kang duweni waktu.
Jadi syarat jamak takdim, syarat jamak takdim itu yang nomor satu, musafir itu memulai dengan sholat yang memiliki waktu. Jadi musafir yang mengendaki jamak takdim, semisal zuhur dengan asar, dia itu harus mendahulukan sholat yang mempunyai waktu tadi. Semisal tadi kan zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Maka disyaratkan baginya untuk melakukan sholat zuhur terlebih dulu. Kenapa? Karena sholat zuhur itu adalah sholat yang mempunyai waktu pada waktu itu. Atau semisal lagi yaitu sholat maghrib dijamak takdim dengan sholat isya, maka yang harus dilakukan pertama kali yaitu melakukan sholat maghrib terlebih dulu. Itu merupakan syarat, merupakan keharusan. Tidak boleh kita itu jamak takdim yang kita lakukan terlebih dulu adalah sholat asarnya, semisal zuhurnya setelahnya, itu nggak boleh, nggak sah nanti jamaknya. Atau semisal maghrib dengan isya kita lakukan dengan jamak takdim, kita lakukan dulu yang sholat isya-nya, setelah itu sholat maghribnya, yang seperti itu tidak sah ya. Jadi ini merupakan syarat, mendahulukan sholat yang mempunyai waktu itu merupakan syarat. Dan sekarang Alfani taikang kaping pindho iku ayan wiya yen to niat, iku ayan wiya yen to niat sapa musafir, iku ayan wiya yen to niat sapa musafir niat al jam'a ing jamak, al jam'a ing jamak fil ula endem salat kang awal, fil ula endem salat kang awal. Jadi syarat jamak takdim yang nomor 2 yaitu musafir tadi itu harus niat jamak takdim pada sholat yang pertama, yaitu apa? Pada sholat yang zuhur atau maghrib. Semisal jamak takdim sholat zuhur dengan sholat asar, berarti di sholat zuhurnya itu dia harus niat jamak. Semisal yaitu usolli fardhu zuhri jamak takdimin bil asri, makmuman atau mungkin imaman lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi aku niat sholat zuhur di jamak takdim dengan sholat asar yang fardhu, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi itu merupakan syarat niat jamak takdim pada sholat yang pertama, itu merupakan syarat dari supaya sah dianggap dihukum misalnya jamak takdim yang kita lakukan. Nah, kalau sholatnya mungkin yang dijamak itu adalah sholat maghrib dengan isya dengan dilakukan jamak takdim, maka di sholat maghribnya kita harus niat jamak takdim. Semisal yaitu kita niat usolli fardhal maghribi, usolli fardhal maghribi jamak takdimin bil isya'i, seperti itu. Contohnya makmuman atau mungkin imaman kalau menjadi imam lillahi ta'ala. Nah, sekarang syarat menjamak takdim yang nomor 3 ya. Al-thalithu kang kaping telu, al-thalithu kang kaping telu iku ayyuwaliya yen to nuli, iku ayyuwaliya yen to nuli benama ing dalem antarané salat loro, benama ing dalem antarané salat loro. Jadi syarat jamak takdim yang nomor 3, musafir itu melakukan 2 sholat itu secara berturut-turut. Jadi kalau kita mungkin mengendaki menjamak takdim sholat zuhur dengan sholat asar, maka cara melakukannya itu setelah kita itu melakukan sholat zuhur, ini harus
secepatnya kita langsung melakukan sholat asar. Ini dinamakan mualah. Jadi jangan sampai ada jeda yang lama. Nah, mualah dikatakan mualah yaitu sekira tidak ada jeda waktu yang dapat digunakan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat secara ringan. Nah, meskipun yaitu berupa sholat rawatib. Nah, kecuali hal yang dilakukan itu ialah untuk kemaslahatan sholat, seperti hanya mencari air atau melakukan tayamum. Jadi semisal kalau ada orang yang jamak takdim antara sholat zuhur dengan sholat asar, kok setelah melakukan sholat zuhur dia tidak langsung melakukan sholat asar, masih melakukan sholat sunnah rawatib, mungkin sholat sunnah ba'da zuhur 2 rakaat, maka yang seperti itu bisa menghilangkan mualah, bisa menyacatkan mualah. Itu nanti tidak sah, jamak takdimnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti apa? Sholat asarnya itu harus dilakukan di waktu sholat asar, tidak boleh dilakukan di waktu sholat zuhur. Namun kalau jedanya waktu itu tidak lama, semisal yaitu untuk melakukan tayamum, itu enggak masalah. Atau mungkin jedanya itu untuk kemaslahatan sholat, yaitu setelah melakukan sholat zuhur dia mungkin batal, otomatis kan harus wudu dulu. Akhirnya dia mencari air untuk melakukan wudu. Setelah itu melakukan sholat asar. Yang seperti itu tidak mengapa. Jadi kalau jedanya itu untuk kemaslahatan sholat, seperti hanya mencari air atau mungkin untuk tayamum tadi, itu enggak masalah, enggak mencacatkan mualah. Jadi mualah itu merupakan syarat sahnya jamak takdim. Terus Arabiu ta kang kaping 4 iku alayang qati'ah. Iku alayang qati'ah yen to ora pegot. Iku alayang qati'ah yen to ora pegot apa safaruhu. Apa safaru lungane musafir. Apa safaru lungane musafir qabla surui endam sadurunge tumandang. Qabla surui endam sadurunge tumandang. Utawa nglakoni pitaniati ing dalem salat kang kaping pindho. Pitaniati ing dalem salat kang kaping pindho. Jadi syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim yang nomor 4, perjalanannya musafir tadi itu belum terputus sebelum melakukan sholat yang kedua. Di perjalanannya musafir tadi itu belum terputus sebelum musafir tadi melakukan sholat yang kedua. Nah, sekarang seterusnya setelah kita mengetahui syarat-syarat jamak takdim, perlu juga kita untuk mengetahui syarat-syarat jamak takhir ya. Surutu jamak takhiri. Surutu jamak takhiri utawi propra syarat jamak takhir. Surutu jamak takhiri utawi propra syarat jamak takhir ya. Surutu jamak takhiri utawi propra syarat jamak takhir iku al-awalu. Iku al-awalu tai kang awal. Iku al-awalu tai kang awal. Iku niatu takhiri, niat jamak takhir. Iku niatu takhiri, niat jamak takhir fi waktil ula ing dalem waktune salat kang awal. Fi waktil ula ing dalem waktune salat kang awal. Jadi syarat jamak takhir yang nomor 1 yaitu musafir yang mengendaki jamak takhir, dia itu harus niat jamak takhir.
harus niat jamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Jadi semisal ada orang yang mengendaki jamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Sholat zuhur dan sholat asar dikehendaki dilakukan di waktu sholat asar. Ini jamak takhir namanya. Maka disyaratkan baginya untuk niat jamak takhir di waktu sholat zuhur. Jadi di waktu zuhur dia itu harus niat jamak takhir. Misal saya niat menjamak takhir sholat zuhur dengan sholat asar, misal seperti itu. Atau mungkin contohnya yaitu ingin menjamak takhir sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat maghrib dengan sholat isya dilakukan di waktu sholat isya. Maka di waktu sholat maghrib dia harus niat jamak takhir ya. Misal yaitu niat ingsun jamak takhir sholat maghrib karo sholat isya, seperti itu ya. Saya niat jamak takhir sholat maghrib dengan sholat isya. Itu harus merupakan syarat itu. Kalau sampai kok di waktu sholat yang pertama, misalnya sholat zuhur atau sholat maghrib tadi dia tidak niat jamak takhir, maka sholat zuhur yang dilakukan di waktu asar itu namanya sholat qadha yang mengakibatkan dosa ya. Atau sholat maghrib dilakukan di sholat isya tanpa niat jamak takhir, itu nanti namanya qadha yang juga menyebabkan dosa. Jadi kalau kita niati jamak takhir sholat maghrib kita lakukan di sholat isya tidak berdosa. Atau sholat zuhur kita lakukan di sholat asar dengan niat jamak takhir di waktu zuhur tidak mengapa, tidak berdosa. Ini khususnya bagi orang yang melakukan babargan jauh ya. Kalau orang yang tidak melakukan babargan jauh nggak boleh, kecuali semisal orang yang ada uzur, semisal itu mungkin berjamaah di masjid di waktu sholat zuhur. Nah, jarak dia dengan masjid itu jauh, dan waktu itu hujan lebat. Kalau nanti setelah sholat zuhur kok dia itu pulang, asalnya kembali lagi ke masjid, ini kayaknya tidak mungkin. Maka baginya boleh untuk menjamak. Tapi ya jamak apa? Jamak takdim, bukan jamak takhir yang dimaksud ini tadi ya. Jadi intinya seperti itu ya, syaratnya jamak takhir. Orang yang ingin melakukan jamak takhir harus niat terlebih dahulu di jamak takhir di waktu yang pertama. Nah sekarang syarat jamak takhir yang kedua ya. Athani utai kang kaping pindho. Athani utai kang kaping pindho iku dawamu safari. Iku dawamu safari langgenge lunga. Iku dawamu safari langgenge lunga ila tamami salatani tumeka sampurnane salat loro. Jadi syarat jamak takhir yang kedua yaitu kelangsungan perjalanan itu sampai sempurnanya dua salat. Mungkin itu saja ya materinya. Sekarang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, kaifa yusolli al-musafir? Bagaimana sholatnya orang yang dalam bepergian? Pertanyaan yang nomor 2, ma syurutul qasri? Apa syarat-syarat mengqashar sholat? Pertanyaan yang nomor 3, ma syurutul jam'i takdimi? Apa syarat-syarat jamak takdim? Pertanyaan yang nomor 4 ya, ma syurutul jam'i takhiri? Apa syarat-syarat jamak takhir? Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.